Tahukah kamu, Sumatera Barat merupakan daerah yang banyak melahirkan pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berikut ini 10 pahlawan nasional dari Sumatera Barat. 1. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus tahun 1902. Bung Hatta merupakan pejuang kemerdekaan. Ia merupakan wakil presiden RI pertama bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta merumuskan naskah proklamasi. Ia mengusulkan isi paragraf kedua pada naskah tersebut. Bung Hatta wafat pada 14 Maret tahun 1980 di Jakarta melalui Kepres nomor 81 TK tahun 1986. Bung Hatta mendapat gelar pahlawan proklamator pada 23 Oktober tahun 1966 bersama Bung Karno. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Hatta pada 7 November tahun 2012. 2. Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 3 Juli tahun 1883. Abdul Muiz adalah pejuang kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Pada zaman pergerakan, ia aktif dan turut bergabung dalam Serikat Islam yang dimotori oleh Cokro Aminoto. Bersama tokoh lainnya, Abdul Muiz terus berjuang menentang Belanda melalui jalur perundingan politik. Abdul Muiz mendapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Soekarno pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Abdul Muiz wafat pada tanggal 17 Juni tahun 1959 di Bandung. 3. Rasuna Said. Rasuna Said lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Agam, Sumatera Barat, pada 14 September tahun 1910. Rasuna Said merupakan perempuan bangsawan Sumatera Barat yang memiliki nama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said. Rasuna Said merupakan pejuang kemerdekaan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia merupakan orator ulung yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda hingga dijuluki singa betina. Rasuna Said meninggal pada tanggal 2 November tahun 1965 di Jakarta. Usulan gelar pahlawan nasional Rasuna Said disahkan pada tanggal 13 Desember tahun 1974 berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 84 TK tahun 1974. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 4. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung, Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Tuanku Imam Bonjol merupakan pejuang kemerdekaan yang terkenal sebagai pemimpin kaum Padri di Bonjol. Ia memimpin kaum Padri untuk melawan Belanda. Puncaknya, Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda dan dibuang ke Jawa Barat. Kemudian, ia dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Minahasa. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tanggal 8 November tahun 1864 di tempat pengasingannya di Minahasa. Akhir hidup Tuanku Imam Bonjol mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 87 TK tahun 1973 tanggal 6 November tahun 1973. 5. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, 23 Agustus tahun 1903. Muhammad Yamin memiliki peran penting dalam perjuangan melawan penjajah. Muhammad Yamin merupakan penggagas dan perumus Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Ia wafat pada 17 Oktober tahun 1962 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Desa Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Gelar pahlawan nasional diberikan melalui surat keputusan Presiden RI 6 November tahun 1973. 6. Agus Salim. Agus Salim lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, 8 Oktober tahun 1884.
Agus Salim merupakan pejuang kemerdekaan. Prestasinya dalam bidang diplomasi dan kefasihan dalam beberapa bahasa asing. Agus Salim merupakan anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Saat Belanda melancarkan agresi militer II, Agus Salim yang menjabat Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I menjadi tokoh yang diasingkan bersama Syahrir dan Soekarno ke Brastagi, Sumatera Utara. Agus Salim wafat pada 5 November tahun 1954. 7. Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Tanah Sira, Sumatera Barat pada 17 Februari tahun 1908. Buya Hamka merupakan tokoh sastrawan yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi. Pada masa revolusi, Buya Hamka turut berjuang mengusir penjajah Belanda bersama gerilyawan di hutan-hutan Medan. Buya Hamka wafat pada 24 Juli tahun 1981. Jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Buya Hamka ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November tahun 2011. 8. Rohana Kudus. Rohana Kudus lahir di Kotogadan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 20 Desember tahun 1884. Rohana Kudus merupakan perempuan pertama yang menekuni profesi wartawan. Rohana Kudus mendirikan koran Sunting Melaju bersama pemimpin warta berita Mahyudin, Datuk Sultan Maharajo. Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan Rohana Kudus, jurnalis pertama asal Sumatera Barat, sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019. Gelar tersebut berdasarkan pertemuan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan Presiden Joko Widodo. 9. Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumante, Solok, Sumatera Barat, pada 17 Juli tahun 1908. Muhammad Natsir merupakan sosok ulama yang berjuang demi bangsa dan negara. Pada tahun 1950, Natsir mengumumkan mosi integral Natsir yang berhasil menyatukan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk federal. Atas jasanya, Presiden Soekarno mengangkat sebagai Perdana Menteri. Natsir juga pernah dijebloskan ke penjara karena tudingan dalam pemberontakan PRRI. Ia dibebaskan pada masa Orde Baru pada tahun 1966. Muhammad Natsir wafat pada tanggal 6 Februari tahun 1993. 10. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 5 Maret tahun 1909. Sultan Syahrir pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Ia adalah tokoh intelektual yang idealis. Ia sebagai sosok yang mendesak segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Syahrir sempat menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945, menjelang proklamasi. Tujuannya agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang. Sampai akhirnya, Soekarno-Hatta memproklamirkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 setelah didesak para pemuda. Syahrir meninggal di Swiss pada 9 April tahun 1956. Pada tanggal yang sama melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Default text. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol suka dan loncengnya teman-teman. Terima kasih.